kepada Dr. Abu Bakar. Ya, Dr. Abu Bakar sudah hadir di sini. Dr. Abu Bakar akan mempresentasikan mengenai kasus dalam 10 menit. Silakan Dr. Abu Bakar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih Dr. Suci. Salam hormat untuk para guru-guru. Saya Abu Bakar, fellow di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Izin mempresentasikan kasus saya dengan judul Unsuccessful Primary PCI pada anomalous RCA pada pasien dengan infark miokard inferior. Sebagai pendahuluan, unsuccessful primary PCI pada kejadian STEMI ternyata tidak jarang terjadi. Ini berhubungan dengan pasien yang mempunyai risiko tinggi dan juga berhubungan dengan karakteristik angiografi. Anomali origin RCA merupakan kelainan anatomi koroner yang jarang terjadi, insidennya sekitar 0,25 sampai 0,92%, yang menyebabkan kesulitan bagi operator, terutama pada setting infark miokard akut. Berikut data klinik pasien, seorang perempuan umur 70 tahun dengan nyeri dada 2 jam, mempunyai riwayat hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Pada EKG tampak ST elevasi di 2-3 AVF dan EO hipokinetik di inferior dan posterior dengan ejection fraction 50%. Berikut adalah data angiografi dengan approach radial kanan saat kateter diagnostik masuk ke aorta. Yang pertama terkanulasi sebenarnya adalah RCA. Tampak total oklusi di proksimal dari view LAO. Saat akan mengambil posisi RAO, kateter sudah keluar dari ostium, maka kami melanjutkan ke sistem kiri, dan tampak juga ada lesi di left main, LCX, dan OM. Juga terdapat ada stenosis di LAD. Selanjutnya, kami akan melanjutkan untuk PCI di RCA. Kanulasi RCA melalui radialis kanan menggunakan JR 3,5 Fren. Namun setelah beberapa kali dicoba, kami baru menyadari ternyata terdapat anomali ostium RCA. Maka kami mencoba mengganti guiding dengan AL1 dan kateter TIG, namun tetap tidak berhasil dengan beberapa kali percobaan. Kadang beberapa kali membuat guiding kami kinking akibat manipulasi guiding yang berlebihan. Selanjutnya kami pindah akses ke femoral kanan dengan guiding yang sudah kami coba tadi di radial. Beberapa kali dicoba tapi tetap belum berhasil. Akhirnya menggunakan JR46 Fren bisa engage ke ostium RCA dengan wire first approach walaupun tidak cukup support. Proses kanulasi ini kurang lebih kami makan waktu sampai 1,5 jam. Langkah kami berikut, sesudah wiring, kami melakukan predilatasi dengan balon 2,5 kali 20 dari mid to proximal RCA. Even balon pun membuat guiding kami keluar dari ostium lagi. Ini adalah hasil setelah predilatasi, tampak trombus di proximal to mid RCA. Selanjutnya kami akan memasukkan kateter aspirasi trombus untuk trombektomi, namun selalu membuat guiding kami terpental dan harus mulai dari awal lagi. Maka langkah selanjutnya yang harus kami lakukan, kami harus berpikir bagaimana cara harus membuat guiding itu deep engage dengan langkah-langkah apakah menggunakan mother and child, penetration catheter, ataupun microcatheter, ataupun dengan anchoring teknik. Kemudian kita lanjutkan dengan trombus aspirasi. Apa yang bisa kami lakukan pada saat itu, kami beli body wire untuk membantu engage guiding. Dengan begitu kami berusaha untuk masukkan kembali kateter aspirasi trombus, namun kembali tidak berhasil. Guiding kemudian terpental lagi. Kami pun memilih mencoba melakukan long inflation balon, namun tetap gagal trombus. Inilah hasil setelah inflasi balon. Kami pun langkah selanjutnya kami memutuskan melakukan stenting di proksimal dan mid RCA, namun ternyata tindakan ini pun gagal memberikan hasil yang memuaskan. Tiba-tiba pasien mengalami penurunan kesadaran, maka kami memutuskan menghentikan tindakan. Total waktu prosedur tindakan kurang lebih 4 jam. Rencana selanjutnya pada pasien ini kami akan mengevaluasi penyebab penurunan kesadarannya, kemudian pemberian heparin intravena, CT koroner, dan reevaluasi angiogram untuk intervensi selanjutnya. Alhamdulillah pasien pulang dalam keadaan baik pada hari kelima.
Sebagai diskusi dari kasus kami ini, kami mendapatkan beberapa poin permasalahan yang menyebabkan tindakan primary PCI kami pada pasien ini akhirnya tidak berhasil. Yang pertama adalah yang paling penting karena adanya anomali ostium RCA, di mana anomali ini merupakan tantangan tersendiri karena sulitnya mengkanulasi dan memanage guiding saat intervensi koroner. Dari gambar ini, jika kita curiga adanya anomali osteal RCA, maka kita akan mencari kemungkinan lokasi ostealnya. Jadi, kalau paling sering ada di 4 lokasi anomali osteal RCA, yaitu di sinus koronari kanan, kalau dia letaknya di sinus koronari kiri, non-koronari sinus, dan ada di dinding aorta. Jadi kalau kita mencari kemungkinan ostealnya, ini ada di titik A, titik B, titik C, begitu juga kalau dia pindah ke sinus koronari kiri, kita akan cari di titik A, titik B, ataupun titik C. Kalau dia di non-koronari sinus, maka kita carinya di posterior. Kalau seperti pada pasien kami, dia berada di atas, di superior dari sinotubular junction, yaitu ada di dinding aorta. Kemudian dari gambar ini adalah orientasi RCA, walaupun dia dalam keadaan normal, orientasinya bisa dalam keadaan 4 ini, yaitu bisa normal, nomor 1, yang high take off itu nomor 2, low take off-nya nomor 3, kemudian yang horizontal itu nomor 4. Dengan demikian seharusnya kita bisa memilih guiding yang tepat sesuai letak osteal dan orientasinya. Berikut pemilihan guiding kateter untuk kanulasi anomali RCA. Jadi ketika kita menemukan adanya anomali osteal RCA, maka kita harus mencari lokasinya di ketiga sinus. Apakah di right coronary sinus, left coronary sinus, ataupun non-coronary sinus. Jadi sesuai itulah maka guiding yang kita pilih akan menyesuaikan dengan orientasinya, orientasi ostealnya, apakah superior take off, low take off, dan lain-lain. Pada pasien kami, karena dia superior, di atas lokasinya superior dari sinotubular, maka pilihan guiding kami antara AL1, AR, atau TRA. Poin permasalahan kedua yang kami pikirkan menyebabkan prosedur tidak berhasil karena adanya high thrombus burden. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Fuad dan para guru, penanganannya seperti itu. Jadi pada pasien ini risk faktornya itu karena usia tua, adanya diabetes, kemudian ada gangguan perubahan morfologi, yaitu adanya anomali ostium RCA. Kemudian yang ketiga terkait dengan komplikasi pada pasien, itu tiba-tiba adanya penurunan kesadaran yang kami pikirkan bisa dari 3 masalah ini, apakah masalah cerebrovaskular, kemudian masalah metabolik, ataupun masalah neuropsikiatri. Pada pasien kami, masalah cerebrovaskular dan metabolik dapat disingkirkan, kemungkinan penurunan kesadaran pada pasien kami akibat prosedur yang cukup panjang, yaitu kurang lebih sampai 4 jam. Sebagai take home message, penting bagi kita untuk menilai dari awal adanya anomali ostium saat angiografi, sehingga bisa lebih dini menentukan langkah selanjutnya. Pada pasien kami, pemilihan guiding catheter itu merupakan hal yang paling penting yang menentukan sukses atau tidaknya PCI anomali RCA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Abu Bakar atas presentasinya. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Kita minta komentar dari senior Ketua PIKI, Dr. Doni Firman. Silakan Dr. Doni. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, luar biasa moderator kita sore hari ini. Ampun Dok. Jadi baik, dari kita kembali ke kasusnya Dr. Abu Bakar. Ya pertama saya ya bersimpati juga ya Dr. Abu Bakar ya. Tentu Anda ini jam berapa nih kejadiannya ini? Tengah malam. Siang Dok, dari jam. Oh, siang. Ya. Oke. Jam 4 jam melakukan primary PCI ya tentunya. Tapi ini tentunya menjadi pelajaran juga ya, pelajaran bagi Dr. Abu Bakar dan juga bahkan dari audiens kita semua ya, bahwa kadang-kadang seperti ini ya bisa saja terjadi di mana saja kan begitu kan. Dan yang penting bagaimana kita menyikapi dan kira-kira apa kira-kira hal yang baik. Ya kalau kita melihat ini memang sialnya settingnya terjadi pada saat primary PCI, ya kan? Nah, kita belum bicara mengenai anomali dulu deh, mengenai primary PCI. Nah dalam hal primary PCI itu ada hal-hal yang paling penting yang kita capai, yang harus kita capai yaitu ischemic time, ya kan? Itu
banding lurus dengan outcome klinis si pasien baik dalam waktu perawatan maupun nanti long term dari si pasien ya. Jadi memang itu hal yang harus kita pikirkan ya. Dan mungkin kalau 4 jam ujungnya kita harus berpikir bahwa waduh ini ischemic time-nya jelas-jelas tidak tercapai ya, tidak capai. Nah, jadi mungkin kalau apapun kesulitannya ketika Anda melakukan primary PCI dan Anda berpikir bahwa ini akan berlama-lama, nah mungkin kita akan berpikir apakah memang kita lanjutkan atau Anda stop atau Anda beralih ke litik saja. Karena kan ini sewaktu kan, berbeda dengan elektif. Elektif mungkin kita masih punya waktu dan lain-lain. Nah, tentunya kalau pilihannya litik itu kita juga harus hati-hati karena Anda sudah melakukan puncture ya, jadi access site bleeding juga harus pikirkan. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah jangan lupa ini adalah primary PCI. Apapun yang terjadi kita harus menurunkan ischemic time. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini satu keadaan anomali RCA yang saya kira kita cukup sering yang kita lihat ya. Mungkin kalau kita lihat saya tidak begitu jelas tadi apakah memang di tengah atau memang dia di left sided of sinus falsa tahu ya. Tapi kalau saya lihat di gambar terakhir kok seolah-olah dia di left sided of sinus falsa, jadi kurang lebih side by side ya, kurang lebih seperti demikian. Saya nggak begitu jelas ya. Tapi kalau memang seperti itu, ada beberapa pilihan sih sebenarnya. Tadi ada algoritma yang dibuat Dr. Abu Bakar sangat baik sekali. Memang dia di tengah, biasanya kalau di tengah tuh dia ke bawah itu. Ya, ke bawah di inferior take off begini. Nah, kadang-kadang justru di radial aksial langsung ke bawah RCA. Kalau memang dia di tengah. Ya. Tapi kalau kita lihat tadi, kok saya nggak begitu yakin ya. Saya agak sedikit ke left side falsafa. Jadi dia mungkin bergandengan dengan ostium kiri. Nah, kalau dengan berbandingan dengan ostium kiri ada beberapa tulisan. Jadi banyak tulisan, saya sudah membaca beberapa tulisan memang sama, mulai dari JR, mulai AL1 atau L2 dan JL. Tapi JL bukan JL yang lazim, tapi JL yang lebih panjang dari yang biasanya 4. Ya, jadi caranya adalah JL itu Anda masukkan, pasti dia akan berlebih kan, Anda dorong saja, dia akan menekuk ya dan akan mencari ostium daripada RCA yang anomali tersebut. Kadang-kadang dia tidak sepenuhnya masuk ke dalam ostium. RCA adalah melakukan wiring. Memang wiringnya tidaklah begitu mudah ya, tapi biasanya kalau ketika wiring masuk sampai ke distal, Anda perlakukan itu sebagai anchor. Anda dorong si JL-nya masuk. Terserah deh, Anda bisa melakukan apa saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pilihannya ternyata adalah AL dan dia side by side, nah kita bisa melakukan anchor juga. Saya kira beberapa dari harapan kita pernah presentasi dan saya ingat Dr. Munawar juga pernah presentasi. Karena dia letaknya di tengah-tengah, Anda bisa melakukan anchor wire. Anda masukkan satu wire-nya ke kiri, ke JL-nya itu ke ostium arteri koroner kiri, ya baik wire saja atau dengan balon untuk menahan si AL-nya jangan sampai bergerak banyak. Nah, kemudian satu lagi wire Anda masukkan ke RCA. Jadi itu akan membuat fiksasi daripada si kateternya sedemikian rupa. Ya, tapi jangan lupa bahwa kalau memang menggunakan suction kateter berarti sangat banyak gitu ya, sangat banyak device kan, dan tentu butuh kateter koroner yang besar. Ya, jadi karena 7 friend saya kira itu juga sempit ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin 7 friend minimal untuk melakukan manipulasi seperti itu. Tapi yang paling sering dilakukan, kalau saya pribadi sering melakukan adalah dengan melakukan JL 4,5 atau JL 5, kemudian saya tekukan, dan biasanya tidak begitu sulit kok, dia akan wire masuk, kemudian kita dorong, dia akan masuk terus ke dalam ostium yang kiri. Ya. Dan sebenarnya sih ada kateter yang memang dedicated untuk ini sebenarnya, ya dari Medtronic tuh, namanya Sherpa kateter. Ya, tapi memang itu mungkin dia tidak banyak menjual karena memang penggunaannya juga kecil ya. Tapi kalau kita lihat di Anda Google sedikit, oh ternyata memang ada kateter yang khusus untuk hal-hal yang seperti itu. Namanya Sherpa kateter. Oke. Nah, jadi saya kira mungkin itu saja. Tapi satu hal yang juga sangat penting adalah yang basic sekali, segala yang CVD itu sangat berkaitan dengan satu betul lama tindakan. Terus yang kedua adalah sangat banyak device yang keluar masuk. Ya, sangat banyak device yang keluar masuk itu sudah jelas akan berbanding lurus dengan kejadian CVD. Nah, jadi mungkin sebelum kita banyak device, mungkin kita harus melakukan beberapa terobosan sehingga dokter
Abu Bakar, nanti yang lain kali mungkin bisa lebih cepat ya, seperti saya katakan, alternatif seperti menggunakan MP kalau memang di tengah, menggunakan JL yang lebih panjang atau AL, itu hanya 3 yang kurang lebih dari literatur bisa dipakai. Ya, karakter lain saya kira hanya buang-buang waktu dan memang terbukti kan kasihan pasiennya jadi emboli. Kalau menurut saya sih pasiennya emboli gitu ya, karena sangat banyak device yang masuk keluar masuk. Ini pelajaran yang baik ya, mudah-mudahan ini buat kita semua bisa ini menjadi bahan yang baik untuk kita semua. Terima kasih Dr. Suci. Terima kasih Dok. Kalau terkait dengan hybrid, kalau tidak tampak distal artery-nya apa tepat dilakukan? Oh iya, kalau kita tim ini kontra 3 kan, ya kan. Jadi memang tujuan kita adalah bagaimana ujung gitu ya. Jadi saya kira mungkin kita bereskan dulu yang disal itu. Tapi mungkin saya sedikit aja mengomentari yang kasus pertama tadi adalah bahwa hati-hati kita melihat guideline ya. Kalau kita tahu bahwa rekomendasi penggunaan thromboaspiration itu berdasarkan beberapa trial ya, total dan lain-lain di Europe ya. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya karakteristik trombus kita dan karakteristik dengan trombus yang ada di total trial dan lain-lain itu berbeda. Kalau kita lihat ischemic time-nya saja berbeda. Ischemic time dari total time itu 128 tambah 53. Jadi kira-kira ya berapa tuh 170 180. Itu ischemic time loh, mulai dari pasiennya chest pain sampai dia device-nya masuk ke dalam. Ya kan? Penelitian saya kebetulan kan saya ya S3 di situ itu 6 jam 40 menit. Itu di harapan kita loh. 6 jam 40 menit. Ya, saya nggak kebayang kalau tempat yang lain mungkin lebih tinggi lagi dan karakteristiknya sangat-sangat berbeda. Jadi kita memang cenderung trombus kita lebih banyak dan lebih solid. Oh, karena durasi ya, lebih solid ya. Jadi kejadian di kasus pertama itu akan sangat-sangat sering dan kita tidak bisa serta-merta mengatakan thrombus aspiration tidak bermanfaat. Ya, saya kira bukan banyak hal kita masih berpikir bahwa itu adalah hal yang kita butuhkan, gitu ya. Tapi itu hanya tambahan saja dari yang pertama, nanti kita kemana-mana. Begitu Dr. Suci, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Doni. Selanjutnya dari Dr. Nahar, mungkin ada tanggapan dan komentar Dr. Nahar? Dr. Doni, Dr. Suci, saya boleh share pengalaman? Oh, Dr. Suko, ya. Boleh dokter, silakan Dr. Suko. Ya. Mungkin pengalaman saya baru sedikit, tapi siapa tahu bermanfaat. Jadi, saya pernah dapat kasus seperti presentasi yang kedua tadi Dr. Abu Bakar ya, kita susah melakukan kanulasi, tapi berhasil hanya dengan satu kateter. Tapi kemudian kateternya nggak backup ya. Ya, jadi saya kembali pada kateter pertama, waktu itu saya bisa kanulasi dan Optitalk, tapi guiding nggak ada yang bisa. Jadi saya kembali ke Optitalk, terus kemudian saya wiring dengan wire yang panjang, pakai wire peripheral yang 300. Jadi saya masukin wire yang panjang 300, kemudian saya ganti dengan guiding 5 French justru, supaya dia bisa masuk, bisa engage lebih baik, kita bisa dorong sampai dia engage. Nah, setelah itu intervensinya jadi lebih lancar ya. Jadi kita exchange kateternya itu setelah wire-nya masuk, kita tapi gunakan wire yang panjang, wire 300 peripheral yang wire 4 yang biasa digunakan untuk peripheral, kemudian baru kita exchange XB 5 French. Jadi kita bisa engage sampai ke dalam arteri koronernya secara lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Dr. Suko. Kemudian komentar mungkin dari dari Teguh Santoso. Ya, Prof. Ya, Prof. Ketemu lagi, Prof. Mohon komentarnya, Prof. Sebenarnya apa yang telah disampaikan tadi dalam presentasi udah semua dijelaskan, cuma saya nggak dilakukan gitu aja. Jadi kalau dilakukan prosedurnya sebetulnya nggak terlalu susah lagi. Jadi saya lihat tadi ada small side branch. Jadi kita bisa masukkan wire ke small side branch. Itu anchor wire teknik. Kemudian setelah
wire itu masuk di small side branch, kita bisa masukkan crusade catheter, kita bisa masukkan wire yang kedua untuk melewati tempat yang buntu total tersebut karena akibat infark tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan udah 2 wire. Jadi 2 wire itu akan membuat kita mempunyai backup support yang baik. Nah setelah itu seluruh prosedurnya akan jauh lebih gampang. Anda bisa lakukan apa aja yang menggunakan guide liner. Guide liner gampang karena setelah Anda mempunyai wire di situ, Anda bisa masukkan guide liner. Seperti ini amat penting bahwa supportnya nggak bisa hanya kateternya asal nempel aja. Itu kateternya harus di deep seat. Kalau kateternya nggak bisa di deep seat, pakailah guide liner, pakailah anchor teknik. Anchor teknik antara lain dengan guide liner, tapi bisa juga dengan balloon. Jadi Anda bisa masukkan balloon di proximal segment, proximal dari tempat daerah yang infark. Kemudian balon itu ditiup, kateternya dimasukkan. Itu cara lain untuk memasukkan deep seat daripada guiding catheter yang dipakai. Jadi itu adalah beberapa cara yang sebetulnya Anda tadi udah sebut semua, cuma saya nggak dipraktekkan. Yang lain sih saya rasa udah disebut semua. Jadi itu hanya tambahan ada. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Suci. Ya, terima kasih Prof. Mungkin ada tambahan dari Dr. Sunaria, Dok? Wah, terima kasih. Ya, Dok. Saya kira sih ini 2 kasus yang sangat bagus ya, dan bisa dipakai pembelajaran untuk semua ya. Saya kira 3 komentar dari Dr. Doni, Prof. Teguh, tambahan dari Dr. Suko, memang dalam pengalaman itu kita bisa lakukan. Cuma yang ingin saya tekankan satu hal adalah pasien ini kalau kita lihat koronerinya ini udah masuk ke pasien yang sangat mudah untuk masuk ke dalam shock atau edema paru yang sangat berat ya. Karena left coronary-nya juga sangat jelek ya. Seperti ini, sebetulnya harus ada gambaran bagaimana situasi ini. Apakah Anda punya gambaran bahwa ejection fraction berapa, dan yang satu lagi yang sangat penting itu adalah ketika kita diagnostik awal pada pasien seperti ini, Anda harus bisa masukkan diagnostik kateter itu ke dalam LV untuk bisa tahu LV EDP pasien itu berapa. Karena prosedural terutama yang berkepanjangan, kalau kita tahu LV EDP-nya udah sangat tinggi, kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Ya, di center yang lebih maju tentu kalau bisa pasang swan guns. Tapi yang sederhana adalah ketika diagnostik Tiger atau apa Anda masuk, Anda bisa masuk dulu ke LV untuk mengukur LV EDP. Inilah yang saya kira harus kita pelajari sebagai intervensi koroner, apalagi primary PCI, dengan menggabungkan critical care dan interventional. Sehingga Anda tahu kapan Anda harus masuk support obat, kapan Anda harus masuk IABP, kapan Anda harus berhenti. Dan untung pasiennya ini membuat Anda harus berhenti setelah sekian jam karena tidak sadar ya. Mungkin saja pada saat itu ada transient emboli, tapi mungkin saja pada saat itu juga cardiac output sedemikian rendah ya. Jadi saya kira penilaian hemodinamik selama prosedur ini penting. Tentu bisa berbagai macam, bisa non-invasif, echo, bisa juga Anda memasukkan kateter kanan, atau bisa Anda ambil LVEDP sebagai penilaian yang sangat mudah ketika kita melakukan prosedur. Mengenai hal-hal yang trombos saya kira sudah dibahas sangat bagus, termasuk juga mengenai pilihan kateter ya, dan juga anchoring wire atau anchoring ini yang dikemukakan oleh Prof. T. Saya kira juga ini menarik acara sore ini karena kita punya moderator yang sudah di-train di ANTV atau di Trans TV yang saya kira memberikan pembelajaran yang baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sunaria. Terima kasih Dr. Abu Bakar atas presentasinya. Terima kasih Dr. Suci. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita lihat sedikit ini mengenai acara kita
untuk beberapa minggu ke depan. Untuk bulan Juni ini pastikan kita dapat mengikuti acara-acara mulai dari hari Kamis 25 Juni itu ada APAK webinar, ada acara internasionalnya dan acara lokal webinar juga itu mulai dari jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu depan seperti biasa fellow chapter mengenai farmakologi in PCI nanti dengan pembicaraan Dr. Sunaria. Kemudian hari Minggu depan tanggal 28 Juni ada yang tidak kalah menarik, yaitu strategi pada new normal oleh Dr. Doni Firman dan Dr. Isman Firdaus. Kemudian tanggal 3 Juli, masuk bulan baru nih sudah langsung ada, kita bisa belajar bersama mengenai high bleeding risk pada PCI, mengenai Onyx One trial. Kemudian Sabtu depannya 4 Juli, kita belajar bersama kembali mengenai bifurcation lesion, bagaimana mengoptimalisasinya. Ini ada speaker internasionalnya, ada Dr. Kazuhiro Ashida. Kemudian pada 4 Juli, jadi di hari yang sama, hari Sabtu depan kita pada 2 minggu lagi maksud saya, itu paginya kita belajar mengenai bifurcation lesion, kemudian pada sore harinya 15.30 seperti jam saat ini, kita belajar mengenai benefit antiplatelet terapi. Dan yang terakhir dalam sesi ISIC line ini, tanggal 11 Juli, bagaimana kita mengaplikasikan RCT dan meta-analisis untuk menata pasien-pasien kita. Nanti akan oleh Dr. Bambang Widiantoro dan Dr. Dian Anina Munawar. Ya, sekian saja presentasi kita sore hari ini. Kita banyak belajar mengenai basic peripheral intervention, kita bagaimana mulai dari indikasi kapan kita melakukan peripheral intervention, kemudian metodenya, approach, dan terakhir kita dari 2 kasus kita belajar primary PCI, bagaimana kita mengatasi pasien-pasien dengan high thrombus burden, dan bagaimana kita mengatasi tips and trick jika ada anomali dari osteal dari RCA. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para senior atas bantuannya, kepada para panelis, kepada para peserta semuanya. Saya akan mengucapkan pantun ini dari Dr. Arwin. Timbala ilmu. Besok ada acara dok, hari Minggu dok. Ya belum diumumkan. Nggak termasuk ya di sini ya. Ya besok ada acara. Ya, nanti akan dikabari lebih lanjut mengenai link acara untuk besok, Dok. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Prof. Santoso besok. Iya. Ya betul. Ini live main ya, Dok. Mohon maaf, ini di kalendernya nggak tercantum. Ya, jadi besok ada acara dari Prof. Santoso, itu jam sama, 15.30. Kita tutup saja dengan pantun, timbalah ilmu dari para suhu, tetaplah maju dan jangan menunggu. Jika kita berpisah, pastilah rindu, ikhlas mengabdi untuk bangsamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.